Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi persalinan normal, di mana untuk mengenali tanda gejala kala 2, yaitu di mana ibu merasa ingin meneram bersamaan dengan terjadinya kontraksi, terus ibu merasa adanya tekanan pada rektum atau vaginanya, terus terlihat perineum menonjol, terus terlihatnya vulva anus membuka, dan juga meningkatnya pengeluaran lendir mengeluarkan lendir bercampur darah pada vagina. Terus setelah itu penyiapan pertolongan persalinan, yaitu yang pertama mempersiapkan alat seperti partuset, kain untuk alas bokong, terus setelah obat-obatan, terus oksitosin, dan juga menyiapkan untuk rosositas. Setelah itu kenakan APD dan juga memakai headphone. Setelah itu mengambil spuit oksitosin, terus spuit dengan satu tangan atau dengan cara one hand. Sudah selesai. Setelah itu melakukan vulva hygiene. Baik Bu, pertama dari bagian mulut, sebelah kiri, bagian kanan, bagian kiri, terus ya, terus anus. Terus setelah itu melakukan pemeriksaan dalam atau VT, ya, untuk melihat apakah adanya pembukaan atau tidak. Permisi ya Bu. Ya, setelah itu lihat apakah di sarung tangan apakah ada lendir darah atau tidak. Setelah itu melakukan pemeriksaan DJJ, terus setelah kontraksi uterus mereda, untuk memastikan apakah DJJ janin dalam batas normal atau tidak, yaitu 120 sampai 60 kali per menit. Setelah itu menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan menerang, yaitu memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan juga dan keadaan janin dalam keadaan baik. Setelah itu menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan menerang, yaitu memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Setelah itu tunggu hingga timbul adanya rasa ingin menerang. Setelah itu lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Kita itu jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung ibu dalam memberi semangat. Setelah itu meminta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi yang nyaman untuk menerang. Setelah itu bimbing ibu agar dapat menerang secara benar dan juga efektif. Sudah. Setelah itu letakkan untuk persiapan penolong kelahiran janin, yaitu letakkan handuk bersih di bawah perut ibu, dan juga letakkan underpad di bawah bokong ibu. Setelah itu memakai sarung tangan DTT dan juga membuka tutup partuset. Setelah itu persiapan penolong kelahiran janin. Itu yang pertama letakkan handuk di bawah perut ibu. Setelah itu meletakkan underpad di bawah bokong ibu. Setelah itu membuka tutup partuset. Setelah itu memakai sarung tangan DTT.
Terus selanjutnya persiapan penolong kelahiran bayi, yaitu setelah tampaknya kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan. Terus setelah itu tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Terus lanjutkan ibu untuk meneram perlahan sambil bernapas cepat dan dangkal. Terus setelah itu periksa kemungkinan ada lilitan tali pusat. Setelah itu setelah lahirnya kepala, terus tunggu hingga kepala janin melakukan putaran faksi luar secara spontan. Terus setelah itu lahirnya bau. Setelah kepala melakukan putaran faksi luar, pegang secara bipariental. Terus anjurkan ibu untuk meneran saat ada kontraksi. Terus setelah itu dengan lembut terarahkan kepala ke arah bawah dan di stal sehingga bau dapat muncul hingga bawah arkus pubis. Terus dan kemungkinan gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Terus lahirnya badan dan tungkai. Setelah bahu lahir, geserkan tangan yang berada di bawah arah perineum ibu untuk menyanggang kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan yang berada di atas tangan yang ada di atas untuk menelusuri dan menyanggang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, lanjutkan penelusuran tangan yang berada di atas punggung, bokong, tungkai dan kaki. Pegang kedua mata kaki. Baik, setelah lahirnya bayi, terus lakukan penilaian pada bayi. Apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat atau bernapasnya kesulitan. Terus dilihat apakah bayi bergerak dengan aktif atau tidak. Jika tidak ada salah satu dari tersebut, maka dilakukan resusitasi. Maka jika tidak, menurunkan bayi. Menurunkan bayi di atas tubuh ibu. Setelah melakukan pengurangan bayi, setelah itu periksa kembali di uterus apakah ada janin kedua atau tidak. Terus beritahu ibu bahwa akan dilakukan penyuntikan oksitosin. Ini sih ya bu. Ini suntik oksitosin 10 unit di 1/3 distal lateral paha ibu. Ya. Setelah itu setelah 2 menit sejak bayi lahir, pegang tali pusat dengan satu tangan pada sekitar 5 cm dari pusat bayi. Kemudian jari telunjuk dan jari tengah tangan lain menjepit tali pusat dan geser hingga 3 cm proksimal dari pusat bayi. Klem tali pusat pada titik tersebut, kemudian tahan klem ini pada posisinya. Gunakan jari telunjuk 2 cm di stal dari klem pertama. Setelah itu tempatkan bayi pada ibu untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusui. Setelah 2 menit sejak bayi lahir, pegang tali pusat dengan satu tangan pada sekitar 5 cm dari pusat bayi. Terus setelah kemudian jari telunjuk dan jari tengah menjepit tali pusat dan geser hingga 3 cm proksimal dari pusat bayi. Terus setelah itu klem tali pusat pada titik tersebut, kemudian tahan klem pada posisinya. Setelah itu
Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu dengan bayi. Letakkan bayi dengan posisi tengkurap di dada ibu atau melakukan IMD, yaitu inisial menyusui dini. Terus setelah itu pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Setelah itu letakkan satu tangan di atas kain perut ibu, terus di atas simpisis, dan tangannya lain memegang klem tali pusat. Setelah itu, setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat itu ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus. Setelah itu, untuk jika plasenta tidak lahir setelah 3-40 detik, hentikan perairan tali pusat dan tunggu hingga timbulnya kontraksi berikut. Setelah itu penata laksanaan aktif kala 3, yaitu pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Setelah itu letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simpisis, dan tangannya lain merengangkan klem dan untuk merenggangkan tali pusat. Setelah itu setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atau atas atau dibilang dorsal kranial secara hati-hati. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-50 detik, hentikan peregangan tali pusat, tunggu hingga timbulnya kontraksi. Terus untuk pengeluaran plasenta, bila ada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal, ikuti geseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat lahir. Terus jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirnya plasenta. Dan jika tidak dalam waktu 15 menit tidak adanya kontraksi, maka dilakukan penyuntikan oksitosin ulang 10 unit dengan cara intramuskular. Terus setelah itu saat plasenta lahir, saat plasenta terlihat di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan, pegang dan putar plasenta sesuai arah jam sehingga selaput ketuban terpilih, kemudian lahirlah plasenta, dan setelah itu tempatkan plasenta ke dalam wadah. Setelah itu, jika selaput ketuban sobek, pakai sarung tangan DTT atau sarung tangan steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput, kemudian gunakan jari-jari tangan atau krem ovum DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian plasenta yang tertinggal. Setelah itu melakukan masase. Setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase dengan pergerakan melingkar lembut hingga uterus berkontraksi. Lakukan tindakan yang diperlukan. Setelah itu menilai pendarahan. Terus kemudian evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi luar dan menyebabkan pendarahan. Terus kemudian periksa kedua sisi plasenta, baik bagian ibu maupun janin. Pastikan plasenta telah lahir, terus selaput ketubannya itu lengkap. Terus bila ada robekan, terus segera melakukan penjahitan. Setelah itu
Melakukan asuhan pasca persalinan. Yang pertama, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadinya pendarahan. Yaitu pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh, maka lakukan kateterisasi. Setelah itu bereskan pertusset dan healing set. Terus setelah itu letakkan ke dalam larutan deterjen. Buang sampah sesuai dengan tempatnya, sampah-sampah infeksius dan tempat sampah non infeksius. Setelah itu lepaskan sarung tangan dan buang di tempat sampah infeksius. Setelah itu ajarkan keluarga bagaimana cara untuk masase uterus dan menilai kontraksi. Setelah itu periksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Setelah itu melakukan evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Setelah kemudian pantau keadaan bayi dan pastikan bayi dalam keadaan bernafas dengan baik. Jika bayi kesulitan bernafas, merintih atau reaksi atau bernafasnya sesak nafas, itu maka segera rujuk ke rumah sakit. Dan jika bayi teraba dingin, yaitu pastikan ruangan bayi tetap hangat. Baik, setelah itu bersihkan ibu dari paparan darah, cairan tubuh dengan air. Setelah itu dengan air DTT. Setelah itu bersihkan sisa cairan darah, ketuban, lendir di sekitar tempat tidur ibu. Setelah itu pastikan ibu berrasa sabar. Bantu ibu dalam memberikan ASI. Terus anjurkan anjurkan keluarga ibu untuk memberikan makanan dan minuman yang diinginkan ibu. Setelah itu tempatkan semua peralatan bekas dalam larutan deterjen, cuci dan bilas peralatan dan rendam dalam larutan enzimatik. Setelah itu buang bahan-bahan yang terkontaminasi atau tidak terkontaminasi pada tempat sampah yang sesuai. Setelah itu memakai sarung tangan bersih kembali untuk memberikan salat mata pada bayi dan juga memberikan feed cup di paha bagian kiri lateral dalam. Terus diberikan dengan cara intramuskular. Setelah itu melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Terus dilanjutkan dengan mengkontrol kondisi bayi. Itu dilakukan setiap 15 menit sekali. Setelah itu setelah 1 jam pemberian Vika, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bagian lateral. Terus setelah itu lepaskan sarung tangan, buang ke tempat yang infeksius. Terus cuci kedua tangan dengan air sabun yang mengalir. Setelah itu melakukan patograf dan juga pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga asuhan KALA 4.